Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan, hari ini saya kembali menyapa Bapak Ibu Saudara semuanya dalam siraman rohani ini. Dan seperti biasa saya sampaikan kepada kita semuanya bahwa setiap hari kami hamba Tuhan selalu berdoa untuk jemaat Tuhan, dan kiranya segala damai sejahtera dan kasih setia Tuhan selalu melimpah atas kehidupan kita semuanya. Amin. Hari ini di siraman rohani ini saya akan membagikan tentang perlindungan kehidupan kita sebagai orang percaya di dalam Tuhan. Temanya adalah Tuhan menara yang kuat. Menara ini digambarkan sebagai sesuatu yang bisa melindungi. Ya, kalau di zaman dulu, peperangan di zaman Israel pada waktu itu, lokasi di mana mereka sering terjadi peperangan itu biasanya mereka akan berlindung, ya, berlindung di satu tempat yang bisa melindungi mereka dari serangan musuh. Contohnya itu khususnya panah, ya. Ketika panah dilepas gitu, kalau mereka tidak berlindung, maka mereka akan terkena. Nah, menara yang kuat inilah yang menjadi perlindungan bagi mereka semuanya yang berperang pada waktu itu. Dan hari ini gambaran dari menara tersebut dipakai oleh penulis kitab Amsal ini untuk menyampaikan kepada kita bahwa seperti itulah ketika kita datang kepada Tuhan. Amsal 18 ayat 10 firman Tuhan berkata, "Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat." Nah, di sini kembali yang saya sampaikan ke tadi, gambaran menara itu disematkan bagi nama Tuhan supaya kita punya gambaran bahwa ketika kita mendapatkan satu tekanan atau keadaan sulit, maka menara itu, yaitu Tuhan, itulah yang menjadi perlindungan kita. Dan tidak semua orang itu bisa berlari kepada Tuhan untuk mendapatkan pertolongan. Kenapa? Karena di dalam ayat ini dituliskan bahwa hanya orang benar yang akan lari ke sana. Artinya, orang benar di sini adalah orang yang benar-benar mengenal siapa Tuhan dalam hidupnya, mengenal siapa pribadi Allah dalam hidupnya. Makanya mereka larinya kepada Tuhan ketika memiliki masalah. Dan dampak dari apa yang mereka lakukan itu adalah keselamatan, pertolongan yang daripada Tuhan. Kenapa di sini dituliskan bahwa kesanalah orang benar? Apakah di dunia ini banyak orang yang tidak benar? Bukan hanya orang yang di luar Tuhan, orang yang sering beribadah kepada Tuhan pun juga banyak yang tidak benar. Dalam arti menduakan Tuhan. Ketika tekanan datang, lalu kemudian bertubi-tubi masalah datang, berdoa kepada Tuhan, lama sekali Tuhan tidak menjawab, lalu kemudian ada tawaran dunia, "Weh, datang kepada orang pintar. Weh, datang kepada orang ini. Pasti pertolongan akan datang," dan sebagainya. Mulailah kepercayaan kepada Allah terkikis, lalu kemudian mencoba mencari jawaban di luar Tuhan. Nah, ini yang disebut sebagai orang yang tidak benar di dalam Tuhan. Nah, orang yang demikian ini akan mendapatkan persoalan atau tidak akan mendapatkan pertolongan yang daripada Tuhan. Karena apa? Menduakan Tuhan. Tuhan tidak suka diduakan. Dan kiranya ini menjadi perenungan buat kita semuanya, bahwa kita tidak akan berlaku demikian, yang dimana kita akan menduakan Tuhan. Tetapi kita adalah orang-orang yang tergolong sebagai orang-orang benar, yang ketika kita punya masalah, saya berlarinya kepada Tuhan sebagai tempat perlindungan saya. Ketika kita datang kepada Allah yang hidup, kita akan mendapatkan perlindungannya, kita akan mendapatkan pertolongannya, dan keselamatan dijamin atas kehidupan kita semuanya. Jadi kalaupun ada banyak tawaran-tawaran yang di luar sana, di luar Tuhan, yang menawarkan bisa menolong, bisa membebaskan, bisa menyelamatkan dan sebagainya, abaikan. Fokus kepada Tuhan. Mungkin jawabannya terlalu lama, sepertinya lama. Tetapi dalam waktu Tuhan itu yang terbaik bagi kita semuanya. Oleh sebab itu saya mengingatkan kembali kepada kita semuanya bahwa Tuhan memang adalah menara yang kuat bagi kita. Mari berlindung kepada Dia. Apa yang menjadi masalah Bapak Ibu Saudara semua hari ini? Pergumulan apa yang Bapak Ibu Saudara
Rasakan sampai Bapak Ibu Saudara harus meneteskan air mata. Ingat bahwa kita punya satu pribadi yang bisa menjaga kita, melindungi kita, mengayomi kita, menyelamatkan kita. Dia adalah Bapa di sorga, di dalam Yesus. Jadi kalau kita punya beban berat, yang mungkin orang lain tidak tahu seberat apa penderitaan yang kita alami, larilah kepada Tuhan. Carilah Tuhan. Dia adalah menara perlindungan kita. Kalaupun ada orang yang mau menjatuhkan kita, kalaupun ada orang yang mau menyerang kita, lari kepada Tuhan. Berlindung kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan melihat kita percaya kepada Dia, lari berlindung kepada Dia, Dia akan turun tangan menjaga, menyelamatkan kita. Jangan takut, kita punya Allah yang hidup. Kita punya Allah yang besar. Allah yang berperkara atas kita semuanya. Allah yang akan selalu menjaga atau selalu membela kita dalam segala perkara. Kuatkan dan teguhkan hati kita ketika kita menghadapi keadaan sulit. Dan jangan sampai kita menjadi orang yang tergolong orang-orang yang tidak benar. Dengan mencari perlindungan-perlindungan di luar sana. Dan kiranya firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi perenungan buat kita, penuntun untuk kehidupan kita, bahwa hanya Tuhanlah yang akan kita jadikan sebagai tempat perlindungan dari segala persoalan kita. Sekali lagi, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah kita berlari, dan Tuhan pasti menyelamatkan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu pada saat ini. Bersyukur untuk waktu yang boleh Engkau berikan bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Firman yang sangat sederhana tapi indah Tuhan untuk kami renungkan. Tolonglah kami Roh Kudus, untuk kami selalu berlari kepada Tuhan, mencari perlindungan pertolongan kepada Tuhan dari segala masalah kami. Pada saat ini bila ada jemaat-Mu Tuhan, yang di dalam keadaannya mengalami masalah besar, mengalami intimidasi, tekanan dan sebagainya, ulurkan tangan-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Engkau menolong, meneguhkan hati mereka semuanya dan memberikan kebebasan atas mereka semuanya. Sebab orang benar berlari kepada Tuhan dan Tuhan melindunginya. Diberkatilah setiap jemaat Tuhan oleh Bapa di sorga. Tuhan menjagamu, Tuhan melindungimu, Tuhan selalu ada di pihakmu. Di dalam nama Yesus, serahkan segala kehidupan kepada Tuhan. Tuhan menyertai kita semuanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.